Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kitab Tijan Ad-Daruri, kitab yang menjelaskan tentang ilmu tauhid. Bagian apa? Sifat ilmu. Sifat ilmu kemarin udah. Ilmu kemarin udah dibahas sedikit kemarinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian sifat ilmu. Sifat yang wajib di Allah adalah sifat ilmu. Ada berapa sifat yang wajib di Allah? Nah, sifat yang wajib di Allah semuanya berapa? 20. Ingat-ingat, sifat yang wajib di Allah semuanya ada 20. Wujud qidam baqa muhalafatul lil hawadisi qiyamu binafsihi wa daniyan qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Ada terdahulu kekal beda dengan yang baru, berdiri dengan zatnya satu Allah dalam zatnya, satu di sifatnya, satu di pekerjaannya, kuasa berkehendak mengetahui hidupnya, mendengar, melihat, berfirman, bukti kuasa, bukti berkehendak mengetahui hidupnya, bukti yang mendengar, yang melihat, yang berfirman. Jadi semuanya yang wajib 20. Udah ditulis itu artinya ya. Halaman berapa? Halaman 6 ya. Itu artinya kan udah ditulis waktu itu ya. Sifat ilmu berarti nomor berapa? Sifat yang wajib nomor berapa? 9. Wujud qidam baqa muhalafatul hawadisi qiyamu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu. Nomor 9. Sifat yang wajib di Allah nomor 9 adalah sifat ilmu. Artinya apa kemarin ilmu? Allah wajib mengetahui ilmu itu ya. Allah wajib mengetahui, berilmu mengetahui. Kita punya ilmu enggak? Punya. Sama enggak ilmu kita sama ilmu Allah? Pasti beda. Wajib beda. Di antara bedanya ilmu kita mah boleh ngasih Allah. Kalau Allah mah punya dengan sendirinya, kita mah dikasih sama Allah ya. Terus kemarin Allah ngasih ilmu ke kita bagaimana? Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kita dikasih ilmu itu surang sedikit. Udah mau dikasihnya sama Allah, dikasihnya teh surang dikit. Surang dikit ya, ilmu teh dikasihnya surang dikit.
Ada yang bisa ngaji tapi nggak bisa nyervis mobil. Ada yang jago nyervis mobil tapi nggak bisa nyervis handphone. Ada yang jago nyervis handphone tapi nggak bisa ngedandanin kulkas rusak. Nah begitu udah manusia mah ya. Nggak ada yang bisa semua, nggak ada. Pasti aja bisanya dikit-dikit gitu ya, dikit-dikit. Dan itu pun dari Allah ya, itu pun dari Allah. Nah kemarin itu kita tuh lagi ngejelasin apa coba? Minggu kemarin ya, tentang Nabi Musa. Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Musa merasa lah gitu ya, merasa ini tapi nabi ya, nabi ya. Ini maksudnya bukan sombong, bukan gitu ya. Jadi emang ada apa ya yang lebih pintar dari saya gitu ya. Kenapa Nabi Musa punya perasaan begitu? Karena Nabi Musa punya gelar Kalimullah. Gelarnya kan itu ya, Nabi Musa itu orang nabi yang pernah berbicara langsung dengan Allah gitu. Kalimullah saya kan begitu ya, kalamullah. Kalamullah itu orang yang pernah berbicara langsung dengan Allah gitu. Langsung ngobrol sama Allah langsung. Tapi jangan dipikir ngobrolnya kayak kita ngobrol gini gitu ya. Awas ya. Nabi Musa itu kan gelarnya kalamullah ya, orang yang pernah berdialog langsung dengan Allah. Kalamullah itu ya. Kalau Nabi Isa ruhullah ya, ruhullah itu orang yang lahir tanpa ibu tanpa bapak kan itu ya. Karena ruhnya ya langsung ditiup oleh Allah kepada Siti Maryam. Makanya ruhullah. Kalau Nabi Ibrahim Khalilullah ya pangkatnya ya. Khalilullah itu artinya kekasih Allah. Kenapa Nabi Ibrahim menjadi kekasih Allah? Karena Nabi Ibrahim itu selalu mengutamakan perintah Allah dibanding perintah selain Allah. Itu ya. Nabi Ibrahim itu kenapa dapat gelar kekasih Allah itu karena selalu mengutamakan, mengedepankan, mendahulukan perintah-perintah Allah di luar perintah selain Allah. Ya namanya juga pacar, kan gitu ya. Kekasih kan pacar ya. Pasti keinginan pacarnya didahuluin, pasti kan gitu ya. Pasti yang lain dikalahin. Biarin dia kehujanan, biarin dia kagak jajan. Yang penting malam minggu besok bisa ngajak ayam bebek kan gitu ya. Dianya kelaparan, padahal pengen ngerokok tapi duitnya ditahan aja buat malam minggu. Nah itu padahal temennya minjem gak dikasih, orang tuanya minta gak dikasih, karena ini buat malam minggu, buat sang kekasih. Kan begitu pacar mah ya, pasti selalu mengutamakan pacar dibandingkan. Kadang orang tua juga kalah ya. Ini soalnya pacar saya ngajakin malam mingguan nih bu gitu, saya nggak bisa nanter ibu, karena begitu ya. Itulah pacar gitu. Apa salah satunya bukti bahwa Nabi Ibrahim itu mendahulukan selalu perintah Allah? Ketika disuruh nyembelih anaknya Nabi Ismail, padahal anak yang satu-satunya ditunggu udah puluhan tahun, lagi lucu-lucunya kata Allah potong. Ya udah ya. Walaupun Nabi Ibrahim gak tega, sayang banget, cuma satu, tapi ini perintah sang kekasih. Nah, udah kerjakan sama Nabi Ibrahim. Ya walaupun ketika mau dipotong diganti dengan kambing gitu ya. Artinya itulah satu bukti bahwa Nabi Ibrahim diuji. Ya begitu, makanya dapat gelar Khalilullah gitu. Kalau ibu-ibu lagi masak, lagi kerja, lagi ngobrol, terus ada panggilan azan, kira-kira gimana? Mau ngeduluin panggilan Allah? Jadi kita mah jauh ya, dapat gelar kekasih Allahnya jauh. Karena Allahnya ini kesampingin mulu gitu. Entar aja. Padahal kalau udah jadi sang kekasih, itu udah luar biasa deh ya.
Kalau kita udah jadi kekasih mah, Allah udah nganggap kita kekasihnya kan gitu ya. Apa yang kagak dikasih sama sang kekasih kan pasti begitu ya. Padahal mah kalau kita pengen ngejadiin Allah sang kekasih, kita pengen dijadiin kekasih, padahal mah apa juga yang kita pinta gak dikasih ya sama Allah ya. Kayaknya wajar ya doa kita mah rada seret, doa kita mah ya rezekinya seret. Udah banyak dosa terus Allahnya nggak dijadiin kekasih gitu ya. Buktinya tadi perintah-perintahnya dikesampingin mulu ya, dijadiin nomor 2 masih mending ya. Nomor berapa kali ya. Tapi kalau anak pesantren, kalau santri, kalau disuruh sholat ngejawabnya begitu sih, sholat dulu, tar aja sholat mah nomor 2. Nah kalau santri begitu bener, tar aja sholat mah nomor 2. Karena dia tahu ilmunya itu mah ya. Rukun Islam nomor kedua sholat, 1 syahadat, kedua ya bukan mau nyamping sholat, bukan. Ini mah lagi bilang rukun Islam yang kedua adalah sholat. Bukan nyamping, bukan. Itu mah karena ilmu gitu, karena dia tahu rukun Islam yang kedua itu sholat. Gitu ya. Jadi Nabi Musa tuh kalamullah merasa dia pernah ngobrol sama Allah, ngerasa ya paling pintar. Akhirnya di hatinya ada nggak ya orang yang lebih pintar dari saya gitu. Tapi ingat ya, ini Nabi, jadi bukan sombong enggak. Nah, yang pernah berbicara kemarin nih, kita nih ini ya, baik mudah-mudahan ibu lupa aja lah gitu ya. Baik ini kayaknya kita ngaji ini ya, tapi ya memang harus lupa kan ibu-ibu ya. Nah, padahal yang pernah bicara langsung dengan Allah bukan Nabi Musa doang. Nabi kita juga, Kangjeng Nabi pernah berdialog langsung, berhadapan langsung dengan Allah. Ketika apa? Ketika Isra Mi'raj. Ya, ketika Isra Mi'raj. Ketika menerima tugas perintah sholat. Itu kan kemarin ya? Umi ingat gak Mi? Ya, ingat gak Umi sampai situ? Ingat kenapa coba Umi ingat? Karena Umi mah licik ditulis. Ibu-ibu kan mengandalkan IQ-nya kan ya. Kalau Umi mah nulis curang ya. Jadi ingatlah kalau ditulis semuanya. Oh ditulis gak dibaca. Kita mengandalkan IQ aja lah ngajinya kan. Kecerdasan kita kan. Ingatan kita aja ya. Padahal mah baru bubar kayak udah lupa. Iya, dibiarin ya. Jadi ketika Isra Mi'raj, ketika mendapat perintah sholat ya, itu kan langsung ya, langsung berhadapan dengan Allah, langsung ngobrol dengan Allah. Dan ingat ya, ini jangan dianggap ngobrol kayak kita begini nih, jangan ya. Karena ingat, semuanya Allah mah dengan kita beda, termasuk ucapannya. Jadi ketika wa kallamallahu Musa taklima, Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa. Itu bukan begini ngomong ada suara, bukan ngomong dengan isyarat, bukan ditulis sama Allah terus suruh dibaca, bukan. Terus gimana? Pokoknya mah beda aja udah gitu ya. Karena apa yang di Allah gak bisa dibayangin dan gak boleh dibayangin. Allah kan gak punya tangan, Allah kan gak punya kaki, Allah kan ngeliat tapi gak pakai mata, Allah kan ngedengar tapi gak pakai kuping, Allah kan hidup tapi tidak dengan ruh, nyawa. Kita teh ngebayangin aja terus gimana Allah? Jangan. Bisa gila kita ya gak nyampe. Pokoknya mukhalafatul lil hawa is, Allah mah beda dengan makhluknya. Udah gitu aja. Cuman kan kita tetap nagih. Terus gimana itu ngobrolnya? Kita kan penasaran, nagih ya hati kita, pikiran. Terus ngobrolnya gimana sih? Nah, para ulama tauhid mengumpamakan supaya gampang dipahami nih. Para ulama tauhid mengumpamakan
Ngertinya Nabi Musa ketika bicara dengan Allah, ngertinya Kangjeng Nabi ketika berdialog dengan Allah, itu seperti ngertinya anggota tubuh kita terhadap perintah-perintah hati. Kayak gitu. Umpamanya doang. Dan bukan juga kayak perintah hati ke anggota badan juga bukan. Tapi biar gampang aja, umpamanya kayak gitulah kira-kira. Kan di badan kita teh ada satu ketua. Di badan kita kan ada ketuanya ya, ada pemimpin. Ya kan? Di hadis Nabi, inna fil jasadi mudghatan. Naon mimitina? Apa itu hadis pertamanya teh? Pokoknya mah di dalam tubuh kita ada segumpal darah. Ija sholahat sholahal jasadu kullu, wa ija fasadat fasad jasadu kullu, ala wahyal qalbu. Di dalam diri kita ada segumpal daging. Kalau itu yang segumpal daging baik, maka semua badan akan baik. Tapi kalau segumpal daging itu buruk, maka seluruh badan akan menjadi buruk. Apa itu? Ala wahyal qalbu. Itu adalah hati. Artinya hati ini adalah komando pemimpin yang menjalankan semua pergerakan tubuh kita gitu ya. Hati. Kalau hatinya baik, maka tubuh kita semua jadi baik. Kalau hatinya rusak, kotor, sakit, maka semua hati jadi rusak, jadi sakit, jadi kotor. Itulah hati. Miftahul Abidin punya pimpinan, Abi misalnya. Rumah tangga kita ada pimpinan, siapa? Suami. Semua organisasi negara ada presiden, semua. Baik dan buruknya Miftahul Abidin tergantung saya pimpinannya. Baik dan buruknya rumah tangga ibu tergantung suami ibu. Baik dan buruknya negara tergantung Pak Prabowo, presidennya ya, Pak Prabowo ya. Semua begitu. Maka salah banget kalau ada seorang pemimpin yang menyalahkan bawahannya. Salah banget pemimpin begitu tuh. Bukan pemimpin yang baik kalau ini gara-gara ibu sih nggak bisa mendidik anak, gitu kata suami ya. Ini gara-gara kamu sih nggak nurut sama ayah. Anak nggak pernah salah, istri nggak pernah salah. Yang salah itu kita, suami. Karena pimpinannya kita. Ini salah menteri nih, ini salah bupati. Nggak ada salah bupati, nggak ada salah menteri, apalagi salah RT, nggak ada. Yang salah tuh Pak Prabowo, presiden. Emang nanti di akhirat yang nanggung jawab anak, yang nanggung jawab istri, siapa coba di akhirat? Suami, bapaknya. Anak enggak, istri enggak. Yang ditanya tentang rumah tangga dan keluarga adalah suaminya. Yang dihisab sama Allah suaminya. Anak mempertanggung jawab dirinya sendiri aja, istri juga sama. Tapi kalau suami, sholat anak suami yang nanggung jawab, sholat istri suami yang nanggung jawab, makan anak, makan istri, kebahagiaan anak, kebahagiaan semua itu kita yang ditanya, suami. Ibu mah sama anak tawa-tawa aja ntar di sono, duduk manis aja nungguin kita dicecer sama Allah gitu. Begitu. Suami. Jadi jangan suka nyalahin istri juga nyalahin anak. Yang salah mah kita pemimpin suaminya. Emang nanti RT dipanggil, RW dipanggil, enggak yang dipanggil mah presiden. Kenapa? Warga mau rakyat mau ada yang kelaparan, itu ada yang kagak sekolah, itu ada yang tawuran, itu wah itu ya Allah, makanya itu presiden nanti hisabannya berapa ribu ratus tahun kali ya. Berat ya hisaban pemimpin itu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi. Setiap pemimpin akan dipinta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Masya Allah. Kalau Indonesia ini ada 25 juta rakyat, maka ada 25 juta pertanyaan yang akan Allah tanyakan kepada sang presiden ya. Makanya Sayyidina Umar lagi jadi khalifah, kerjaannya apa? Belusukan kalau sekarang lah ya. Tiap malam keliling kampung,
takut ada rakyatnya yang belum bisa tidur karena kelaparan, takut ada rakyatnya yang sakit tapi belum laporan. Itu Sayyidina Umar tiap malam keliling. Kelilingnya nggak kayak presiden, gubernur, bupati, wali kota make iring-iringan, make enggak. Kalau zaman dulu mah Amirul Mukminin mah jalan sendiri. Paling ada 1-2 yang ngikutin, itu dia sebetulnya mah kagak boleh gitu ya. Karena kalau nggak jalan sendiri ketahuan ya. Jadi jalan sendiri ke pinggir rumah orang ngedengerin kan gitu. Sayyidina Umar tuh takut ada yang lagi nangis, terus gitu satu-satu. Saking apanya itu Sayyidina Umar untuk memastikan bahwa semua rakyatnya sehat, bahagia, tidak ada masalah, baru tuh bisa tidur Sayyidina Umar kalau begitu. Kalau di Indonesia mah semua diwakilkan kan gitu ya. Makanya ada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Mobil mewah diwakilkan sama mereka, jalan-jalan ke luar negeri diwakilkan sama mereka, gitu kan? Karena mereka wakil kita, katanya gitu ya. Kita mau usah ke luar negeri, mereka aja diwakilin, gitu ya. Jadi yang enak mereka, baru ya kita mau bangsa. Dalam pemimpin jangan begitu, karena mereka berat gitu ya. Nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Ya, paling kecil-kecilnya suami akan mempertanggung. Kalau anaknya 5 maka 5 pertanggungjawabannya. Kalau istrinya 4 maka 4 pertanggungjawabannya. Makanya jangan banyak istrinya ya, nanti berat ya pertanggungjawabannya. Satu G gak habis-habis. Satu G puyeng. Itu mah istri-istri di Amerika, itu mah ya istri-istri yang suka ngaji mah solehah semua, gak ada yang musingin lakinya. Aminnya bohong banget. Biasa ya sama laki mah gak apa-apa ya. Itu ya, berat memimpin mah ya, karena itu yang akan diberitahu, karena dia yang bertanggung jawab. Nah, di dalam diri kita juga ada pemimpin, namanya hati. Yang ngegerakin tangan, ini mulut saya nih begini, ada suaranya. Ini teh karena perintah hati. Ibu-ibu kesini ngaji, emang siapa yang nyuruh? Hati kan yang nyuruh. Ada yang nyuruh laki? Ada. Ada, disuruh laki juga ada. Tapi artinya hidup mah ngikutin hati. Walaupun laki nyuruh, kalau hati gak mau, gak bisa. Karena ini sebetulnya mah hati. Nah, ketika hati nyuruh kepada anggota badan kita semua, ada suaranya gak? Hati nih, hati. Mau nih ada yang gatal nih di pala nih, mau nih gatal di pala. Tangan kan ngegaruk. Tangan pasti ngegaruk nih ke kepala. Ini tangan bergerak sendiri apa ada yang nyuruh? Hah? Harus ada yang nyuruh, pasti ada yang nyuruh, pasti. Hati itu yang nyuruh. Cuman ketika hati nyuruh tangan ngegaruk, ada suaranya enggak? Enggak. Ada tulisannya enggak? Tapi refleks aja ngerti. Begitu gatal, awas ya, itu jangan dikira tangan ngegaruknya nggak ada yang nyuruh ya, jangan dikira begitu ya. Semua pergerakan tubuh kita tuh diperintahnya sama ini, hati sentral. Nggak ada yang bergerak tanpa, nggak ada. Karena manusia itu ini kan hatinya kan ini. Tapi kan hati nyuruh ini nyuruh itu, nggak ada suara, nggak ada tulisan, nggak ada isyarat. Tapi kita semua anggota refleks aja, semua anggota badan refleks. Malam-malam kan perut lapar, malam-malam ya, mana hujan. Kaki refleks disuruh hati jalan-jalan. Tangan buka kulkas, buka. Ambil telur. Itu semua tuh hati nyuruh ya. Ambil mie, kan gitu. Nyalain kompor, isiin gidir air. Itu bikin mie rebus, itu hati semua yang membantu hati. Ini saya ngomong A, B, C, D. Ini semua hati yang menata. Ngomongnya A dulu. Hati, semua hati. Gak bisa kita bergerak tanpa perintah, gak bisa. Karena memang hati Allah ciptakan sebagai mulut, rajanya badan. Dan setiap raja punya anak buah kan, pengikut. Nah pengikutnya tuh tangan, kaki, mata, itu semua. Rajanya tuh hati. Maka kata Nabi kalau hatinya baik, ya anggota badan semua jadi baik.
Tapi ya kalau anggotanya buruk, ya semua buruk. Kalau hatinya julid, ya sudah. Tangan pengennya ngejulidin orang, kaki pengennya pergi ke tempat yang bisa ngomongin orang, mata jadi rada mencong lihat orang. Orang julid kan begitu ya. Bibir sama lidah dibikin julid, cuman bisa gitu doang kan gitu. Kalau julid mah kan udah gitu. Semua dibikin julid gara-gara hatinya julid. Tapi kalau hatinya baikan ke orang, sayang ke orang, ya semua. Tangannya dibikin sayang, pengennya ngasih mulu, pengennya ngusap-ngusap mulu. Matanya dibikin indah ngelihat orang, lisannya mau semua jadi indah gara-gara hatinya memang sehat, indah, bagus kan. Saya sering kan nyontohin ya, kenapa orang gila nggak pernah sakit? Nah itu orang-orang gila tuh yang suka di jalan-jalan nggak pernah sakit. Kenapa? Jawabannya? Ini sering disampaikan ini ya lupa lagi ya, nggak apa-apa. Kenapa orang gila itu nggak pernah sakit, nggak pernah batuk, nggak pernah meriang, nggak apalagi corona kan gitu ya, atau kanker atau tumor, nggak ada. Orang gila itu sakit nggak ada. Hujanan, makanannya juga dari tempat sampah, ngerokoknya juga untung, tapi nggak pernah sakit. Nggak pernah kita lihat orang gila di jalanan meriang, batuk-batuk, pilek, nggak ada. Dia senyum, sehat, loncat-loncat, salto, pukul-pukul, sehat-sehat. Kenapa? Karena hatinya sehat. Orang gila tuh hatinya sehat. Hatinya sehat. Kenapa kita suka sakit? Kita mah sakit mulu kita mah ya. Kita mah batuk lah, meriang lah, ada aja kita mah ya. Kenapa kita sakit mulu? Kenapa? Hatinya sakit. Makanya kata saya jangan pernah bilang orang gila sama orang gila. Karena pada hakikatnya dia tuh kagak gila, yang waras. Dia tuh yang waras sebetulnya. Orang waras tuh orang gila sebetulnya. Orang bahagia, orang senang. Yang gila tuh kita, yang sakit tuh kita, yang gak waras tuh kita sebetulnya mah. Padahal kita merasa kita yang waras. Masa orang waras tetangga beli motor panas hatinya? Masa orang waras dikatain orang kesel, dendam? Gak waras. Lihat orang gila. Orang gila ngumpul berdua nih. Orang gila ngumpul berdua nih. Yang satu makan, dapat dari sampah makan. Yang satu kagak makan. Ketika itu yang gila makan dari tong sampah makan, emang yang orang gila satu yang gak makan kesel sama dia, sirik sama dia? Kagak, senyum-senyum aja nih, tawa-tawa aja. Kali pengen, kali enggak. Itulah kewarasan hati orang waras. Gak ada sirik, gak ada julid, enggak dia. Gak ada hasud. Temennya mau apa, enggak dia. Orang gila sama kita nih, kalau nemu orang gila sama kita, kata-katain dah, dasar lu gila lu, orang kagak waras lu. Tampar kayak apa dia marah, kagak. Senyum aja dia. Itulah hati orang waras tuh begitu sebetulnya. Kita mah baru dikatain orang udah kesel, udah emosian, darah naik, jantung deg-degan. Gak waras itu orang sebetulnya. Sirik sama orang, sombong, gak waras. Makanya wajar orang gila gak pernah sakit. Karena hatinya sehat, jembar hatinya teh, nerima, penuh dengan syukur hatinya teh. Dia dikasih dari tong sampah, nerima, dimakan. Dikasih orang dari warteg, nerima, dimakan. Dikasih rokok bener, dikasih puntung, nerima, hatinya teh penuh dengan rasa syukur orang bilang. Makanya sehat, badannya sehat. Kita yang katanya waras, padahal kita yang kagak waras ya. Sama Allah dikasih begitu banyak nikmat, kurang mulu, kurang. Ngasih orang dikasih nikmat sama Allah, kitanya malah sirik mulu, sirik, dengki. Kita sebetulnya kagak waras, malu kita sama orang gila yang kata kita gila. Itu nggak bisa dibohongin ya. Itu bukti otentik, real. Nyiriin orang hatinya sehat sama kagak sehat, nah, lihat aja fisiknya. Kalau fisiknya sehat, hatinya sehat. Nah, kalau ke dokter ya rata-rata begitu ya. Kalau kita dikasih nasihat sama dokter ya, jangan makan ini ya bu, jangan makan ini. Tapi tetap nanti ujungnya mah jaga pikiran. Itu masih gitu ya. Jaga pikiran. Pikiran apaan coba? Pancaran dari hati pikiran dia.
Pikiran, akal itu teh pancaran dari hati. Pikiran teh pancaran, intinya mah hati. Dari hati mancar ke pikiran, ke akal. Hatinya sehat, pikirannya sehat. Pasti begitu itu. Karena urutannya dari hati dulu baru ke akal. Kan gitu ya. Bidima, cahayanya itu dipancarkan ke kolok, ke otak, ke akal. Tapi asalnya dari kolbun, dari hati. Nah dokter gitu kan. Dan 80%, 85% penyakit itu berawalnya dari pikiran, kan itu ya. Bukan dari makanan. Ya tadi orang gila kalau misalnya dari makanan orang gila harus sakit perut dong, makan dari tempat sampah mulu. Tapi karena pikirannya sehat, sehat aja makan yang kotor ge. Bukan dari rokok. Orang gila lagi pada ngerokok, rokoknya puntung, boleh nemu di jalan dan itu. Pikiran. Makan mah bebas, mau makan daging kambing, mau yang pedas, mau yang santet, makan aja. Yang penting ketika dimakannya enjoy, bahagia hatinya. Kan kita belum makan aja udah suzon. Wah, ini makan gorengan ntar kolesterol saya naik. Harusnya gimana? Ketika mau makan, doa dulu kita kan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahi ini makanan, berkahi. Kita pertama begitu dulu kan mau makan teh. Berkahi makanan ini. Terus baca lagi, bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi sayun fil ardi wala fis sama. Jangan kau jadikan makanan ini madarat buat saya ya Allah. Jangan ya Allah. Sehatkan makanan ini buat saya. Itu kan harusnya panjang lah doanya sebelum makan. Kita makan bismillah kayak kagak kan kita mah ya. Makan bismillah kayak kelewat, ya wajar jadi penyakit semua kita mah ya. Sebelum makan udah suzon, makannya kagak bismillah. Ya sudah selesai itu udah penyakit jadi udah itu. Tapi sebelum makan kan nasi, air semua itu makhluk Allah sama air yang suka kita doain tuh air dengan air yang kagak didoain sama nggak? Air nih kita sekarang tadi kata Umi tuh nanti ada air Hotmul Quran. Itu kan udah dibacain Quran 30 juz. Udah didoain kan gitu ya. Dengan air yang kita biasa sama enggak? Beda. Karena air itu makhluk Allah hidup. Nasi makhluk Allah hidup. Hidupnya beda. Enggak kayak kita pakai nyawa. Kan ada penelitian kan ya. Profesor Jepang kalau nggak salah ya. Air yang udah dikata-katain baik dengan air yang dikata-katain buruk. Molekulnya beda banget ya. Kalau yang dikata-katain baik molekulnya berkristal indah, tapi kalau yang dikatain jelek makan hitam, jelek, serem kan gitu ya. Air itu air. Karena makhluk hidup. Nasi juga sama. Sebelum makan minta sama yang punya nasi. Ya Allah, berkahi nasi ini dengan makan ini biar saya jadi mau ibadah, mau ngaji, jadi tenaga, jadi kesehatan. Jangan dibikin makanan ini madarat buat badan saya ya Allah. Bacain dulu tuh sama kita, doain dulu, komunikasi dulu tuh sama yang mau kita. Makannya juga jadi enak, enjoy, bahagia. Jadi sehat, jadi tenaga, jadi darah yang sehat kan begitu kan. Doa teh begitu intinya makannya gitu. Makanya ada peribahasa ya, makanlah yang menjadi obatmu, karena kalau tidak nanti besok obatmu yang akan menjadi makananmu. Kan gitu ya. Makanlah apa yang menjadi obatmu, karena kalau tidak begitu nanti obat yang akan menjadi makananmu. Kalau kita makannya jelek, akhirnya nanti lama-lama konsumsi obat, ketergantungan obat. Jadi obat jadi makanan pokok akhirnya ya. Gara-gara kemarin makannya tidak bagus ya. Makanya makanlah yang menjadi obat. Artinya jadikan makanan itu sebagai obat ya. Ya salah satunya dengan ngedoa supaya ini makanan jadi obat. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi sayun fil ardi wala fis sam. Jangan ada yang membuat madarat apapun yang ada di langit, ada yang di bumi, termasuk makanan yang akan saya makan ini. Jangan jadi madarat buat badan saya. Dan kita mintanya begitu kalau ya. Wah, kalau melihat orang Kristen ngedoa sebelum makan ada setengah jam orang Kristen mah ya. Kalau mau makan tuh kan lama begini kan. Apa aja dibaca. Kita mah bismillah kayak kelewat kan gitu ya. Kalah orang Kristen. Baca ya. Karena kita nggak mau ini yang dimakan jadi penyakit kan gitu ya.
nyalahin daging kambing lah kan gitu, gara-gara puyeng nih makan daging kambing. Ya Allah, masa Allah ngasih makanan yang gak sehat? Gak mungkin. Allah itu kalau udah bilang halal, toyib, berarti bagus buat diri kita. Men kitanya aja kayak tadi, lu mau apa-apa, darah saya naik bisa, udah. Dan jangan berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah gak resep orang yang berlebihan. Makan daging kambing nyate habis kali 30 tusuk mah ya itu mah wajar darahnya naik. Berlebihan, nyambel pedes sampai levelnya level 10 ya berlebihan. Ya cabai ala kadarnya aja, ada pedes-pedes sedikit karena tubuh kita juga perlu ada vitamin C dari cabai kan gitu ya. Jangan berlebihan, nggak boleh juga kan ya. Ya gitu maunya lah, nyampe cabe kita ngajinya maunya ya jam 10 sampai cabe ngajinya.